Ya, Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun beberapa hari kemarin ya 2-3 hari kita diguyur hujan, entah itu pagi, entah itu siang, sore, malam, hujan terus turun. Tetapi tetaplah kita bersyukur bahwa segala sesuatu itu ada waktu yang indah. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari siapkan hati saudara dan saya untuk kembali digenapi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang hidup di dalam perkenanannya, atau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat pokok kita, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kitab Perjanjian Baru Lama, saudara ya, setelah kitab Mazmur, Amsal, baru masuk di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang-orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Karena kepada orang yang dikenannya Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan, tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usahanya menjaring. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap hidup, setiap anak-anak Tuhan rindu kehidupan saudara mengalami perkenanan di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan hidup berkenan di hadapan Allah? Di situ saya katakan bahwa hidup di dalam perkenanan Allah adalah hidup benar. Artinya kehidupan yang sesuai dengan Allah. Hidup benar bukan hidup benar di hadapan manusia, tetapi kita dituntut untuk hidup benar maupun hidup benar di hadapan manusia. Ini yang dimaksud di dalam hidup dalam perkenanan, hidup benar. Hidup benar, hidup perkenanan bisa saya artikan juga hidup layak. Layak yang bagaimana? Sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita harapan dari Allah atas kehidupan orang-orang percaya. Hidup benar, layak, hidup kudus. Hidup di dalam perkenanan adalah hidup kudus atau hidup suci. Hidup bersih tanpa ada noda, tanpa ada percelahan, tanpa ada pendosa. Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam pengiringan kita kepada Allah, dituntut untuk senantiasa hidup kudus, dituntut untuk senantiasa hidup bersih, suci di hadapan Tuhan. Sehingga ada satu firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Matius, di situ berfirman, jangan jadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Artinya Tuhan tidak menginginkan tubuh saudara tempat di mana Allah bersemayam, tempat di mana Allah bertinggal, tempat di mana Allah bertata,
hidup di dalam perkenanan, hidup di dalam benar, hidup layak, hidup kudus, dan hidup suci di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah memahami dan mengerti arti dari hidup di dalam perkenanan, maka mata kita akan terjun, maka mata kita akan tertuju di dalam kitab Pengkhotbah ini. Ada satu berkat, ada satu hasil yang saudara dan saya dapatkan ketika kehidupan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kehidupan saudara benar, ketika kehidupan saudara kudus atau suci di hadapan Tuhan, ketika saudara melakukan perkenanan di hadapan Tuhan. Coba saudara perhatikan di kalimat yang pertama. Di sini dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ini diperkenankan. Hidup benar, tadi sudah saya katakan, hidup suci, hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Maka ia akan mengaruniakan. Nah, ketika kehidupan saudara ada perkenanan Allah, ketika kehidupan saudara ada kelayakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, ia akan mengaruniakan. Yang pertama di situ saya katakan, dia akan mengaruniakan hikmat. Amin. Nah, di situ katakan, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat. Minggu lalu sudah saya katakan bahwa ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika kita bergaul karib kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat, atau artinya kita dikaruniakan kebijaksanaan. Kita diberikan karunia untuk kearifan dan diberikan akal budi, kecermatan yang sempurna. Untuk apa? Untuk menuntun, berjalan, melangkah di dalam kehidupan saudara dan saya. Ternyata inilah saudara, satu faidah, satu berkat rohani yang saudara dan saya dapatkan ketika kehidupan saudara berkenan di hadapan Allah. Ternyata Allah tidak pernah jemu-jemu, ternyata Allah tidak pernah segan-segan untuk mengaruniakan hikmat di dalam hidup saudara. Hikmat ini dibutuhkan di dalam pribadi manusia. Hikmat ini dibutuhkan di dalam setiap pengiringan kepada Tuhan. Untuk apa? Ketika saudara mempunyai hikmat, ketika saudara mempunyai roh kebijaksanaan, saudara dapat membedakan apakah jalanku ini salah atau tidak, apakah jalanku ini benar atau tidak, apakah jalanku ini sesuai atau tidak. Tetapi ketika saudara tidak memiliki hikmat, saudara akan gampang untuk menabrak jalan itu. Tetapi saudara tidak pernah tahu dampak dan akibatnya ketika saudara menabrak jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika perkenanan itu ada di dalam hidup saudara, maka karunia hikmat, karunia kebijaksanaan akan muncul di dalam pribadi saudara, dan saudara akan melangkah dan berjalan sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita baca di dalam Kolose pasal 1, kita bandingkan di situ saudara. Kolose pasal 1, suratan Paulus kepada jemaat yang ada di dalam jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kolose 1 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10. Di situ dikatakan begini saudara. Sebab itu sejak
Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan tenaga kita, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita dalam Pengkhotbah 3, Pengkhotbah 2 ayat 26 tadi. Nah, yang pertama tadi sudah kita lihat, sekarang poin yang kedua. Perhatikan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat dan juga apa saudara? Ia mengaruniakan pengetahuan. Poin yang kedua, Allah memberikan berkat rohani kepada saya dan saudara. Bukan hanya roh hikmat saja, tetapi Dia mengaruniakan pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah satu ilmu tentang pengajaran atau satu pendidikan atau pemahaman yang akan kita baca, yang akan kita dengar, itu namanya pengetahuan. Demikian pula kehidupan orang-orang percaya. Ketika kehidupanmu berkenan kepada Allah, ketika kehidupanmu benar di hadapan Tuhan, bukan hanya roh hikmat saja yang Tuhan karuniakan, tetapi Tuhan berikan pengetahuan tentang apa? Tentang pengajaran, tentang apa? Pendidikan, tentang apa? Tentang pemahaman akan firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Allah ketika saudara bertobat, menjadikan Allah sebagai juru selamat, menjadikan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup saudara. Seketika itu juga, sedetik itu juga, saudara diberikan pengetahuan, saudara diberikan pemahaman, saudara diberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika hidupmu benar, kebenaran firman Tuhan itu akan masuk dan bertumbuh di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kebenaran firman Tuhan itu sudah bertumbuh dan masuk di dalam hidup saudara, satu pengetahuan yang luar biasa itu, satu pemahaman firman Tuhan itu akan menjadi berkat di dalam tolak ukur kehidupan orang-orang percaya. Amin. Bukan hanya itu saja. Ketika kebenaran firman Tuhan sudah masuk di dalam hidup saudara, ketika satu pengajaran pendidikan firman Allah sudah masuk di dalam hidup saudara, saudara merasakan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan yang indah yang menjadi pedang di dalam setiap langkah-langkah kehidupan, apalagi ketika kita masuk di akhir-akhir zaman seperti saat-saat ini. Ini sudah satu keuntungan, satu keindahan, satu kekuatan yang Tuhan curahkan kepada saya dan saudara. Ketika hidupmu benar, ketika hidupmu berkenan di hadapan Allah, bukan hanya karunia hikmat, tetapi Tuhan berikan pengetahuan, karunia pengetahuan untuk apa? Memahami kebenaran firman Allah yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Kita baca di dalam Roma pasal 1, surat Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Di situ berkata begini saudara, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu firman Allah, dan firman Allah itu siapa? Tuhan Yesus, yaitu pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Ayat 11 perhatikan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17, sebab di dalam yang nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memiliki
Yesus Kristus. Amin. Saudara mau hidup berkenan kepada Allah? Amin. Amin ya saudara. Saya pun sampai hari ini, sampai seterusnya, sampai Tuhan panggil, saya rindu juga hidup di dalam perkenanan Allah. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi di dalam ayat pokok kitab Pengkhotbah 2 ayat 26. Di situ dikatakan, Allah berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat. Yang pertama sudah kita pelajari. Yang kedua bukan hanya hikmat tentang pengetahuan. Dan yang ketiga, Tuhan berikan apa saudara? Di situ dikatakan, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan yang ketiga kesukaan. Amin. Allah memberikan kesukaan. Artinya kesukaan adalah Allah selalu memberikan kesenangan, kegembiraan dan sukacita di dalam kondisi apapun juga. Tuhan menginginkan walaupun kehidupanmu saat ini berat, walaupun jalan kehidupan kitab Ayub mengatakan bahwa hidup saudara seperti seorang upah, tetapi orang yang selalu berkenan di hadapan Allah, Tuhan memberikan kesukaan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kesenangan dan kegembiraan di dalam hati saya dan saudara. Contoh seperti Nabi Habakuk, dia tidak pernah kecewa walaupun pohon-pohonnya, ladang-ladangnya, tanam-tanamannya yang didamba-dambakan, dikecewakan, mengecewakan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi impiannya. Tetapi Nabi Habakuk tetap bersyukur. Dia tidak pernah kecewa karena di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan berikan kepada Nabi Habakuk tersebut. Demikian pula di dalam kehidupan saudara. Ketika kehidupan saudara menghadapi dalam perkenanan Allah, saudara diberikan kesukaan, saudara diberikan kegembiraan, saudara diberikan kesenangan dalam kondisi apapun. Kesenangan apa saudara? Kesenangan untuk menghadapi sesuatu. Biasanya orang menghadapi masalah, wajahnya tidak ada kegembiraan. Orang yang menghadapi sakit penyakit tidak ada kesukacitaan, tidak ada kesenangan, mukanya dilipat-lipat. Tetapi ketika hidupmu berkenan kepada Allah, engkau tahu bahwa ini diizinkan oleh Allah. Kalau memang pencobaan ini memang diizinkan Allah dan harus terjadi, hidupmu, hatimu tetap memiliki kesukaan. Hidupmu memiliki kesenangan yang indah. Kesenangan yang Tuhan berikan bukan kesenangan yang fana, saudara. Kesenangan yang Tuhan berikan bukan kesenangan yang baku, tetapi kesenangan yang Tuhan berikan itu adalah kesenangan yang abadi, kekal selama-lamanya. Makanya di dalam Amsal pasal yang ke-17, kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22. Di situ firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Hati yang manjur, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kita memiliki hati yang gembira? Karena Tuhan selalu memberikan kesukaan, kesenangan yang abadi selama-lamanya. Tetapi ketika saudara hidup di dalam perkenanan, saudara tidak akan mendapatkan kesukaan itu. Saudara tidak akan mendapatkan sukacita itu. Tetapi
Tetapi ketika engkau hidup layak, benar, suci, kudus di hadapan Allah, hidupmu apapun yang terjadi, engkau tetap happy, engkau tetap gembira, karena ada Allah yang selalu menyinari setiap wajah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu 3 hal yang kita dapat, 3 hal yang kita rasakan, 3 hal yang kita nikmati, saudara. Bahwa orang yang berkenan kepada Allah, dia akan mendapatkan 3 hal tadi, yaitu karunia hikmat, diberikan karunia pengetahuan, dan diberikan kesukaan. Tetapi ketika orang yang tidak ada perkenanan, dia akan seperti angin yang terus berjalan, tetapi hidupnya mengalami kesia-siaan. Tidak ada artinya. Percuma saudara datang ke gereja, percuma saudara mengirim kepada Tuhan, tetapi kalau hidupmu tidak ada kekudusan, hidupmu tidak ada perkenanan, seolah-olah engkau datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan itu hampa. Tetapi supaya pelayananmu, korban persembahan, pujian, penyembahanmu tidak hampa, ayo milikilah hati yang berkenan di hadapan Allah. Ketika memiliki hati yang berkenan kepada Allah, saya percaya tangan Tuhan yang berkuasa itu akan selalu menopang dan menggendong dan mengangkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita maju sebentar. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya hidup saudara selalu berkenan di hadapan Allah. Supaya 3 hal, hikmat, pengetahuan, dan kesukaan itu terus turun di dalam hidup saudara. Caranya bagaimana? Yang pertama saudara, di situ saya katakan, ayo langkah pertama yaitu kita dituntut untuk membangun kedekatan dengan Tuhan. Membangun kedekatan dengan Allah, membangun kebersamaan Allah, membangun keintiman dengan Allah, membangun keakraban dengan Allah, membangun kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini yang menjadi modal kita untuk kita hidup selalu berkenan sampai Maranatha, sampai Tuhan panggil, sampai kita mengakhiri pertandingan dengan yang baik. Kita dituntut untuk hidup dekat dengan Allah. Caranya bagaimana? Supaya saudara dan saya dekat dengan Allah. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa karib terus bersama-sama dengan Allah? Yang pertama di situ saya katakan, untuk kita bisa membangun karib dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah alat komunikasi kita kepada Allah. Doa adalah penjembat kita kepada Allah. Seseorang yang tidak pernah berdoa, dia akan mati secara rohani. Tetapi ketika saudara berdoa, saudara membangun kedekatan saudara dengan Sang Pencipta. Ketika saudara berdoa, saudara membangun kemesraan dengan Allah. Karena kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan untuk menopang, mengangkat, dan menggendong di dalam setiap langkah hidup kita. Oleh karena itu, untuk kita selalu berkenan kepada Allah, kita dituntut untuk membangun kedekatan Allah dengan doa. Makanya di dalam Yeremia 33 ayat 3, kitab Yeremia 33 ayat 3, firman Tuhan di situ dikatakan, ini kunci kita untuk selalu membangun kedekatan dengan Allah. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat 3 di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpandang
di dalam hidup saudara dan saya. Sesuatu yang besar, yang tidak pernah terselami, yang tidak pernah terpahami, itu akan muncul di dalam kehidupan saudara. Sehingga apa? Engkau selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, untuk membangun kedekatan dengan Allah, yaitu lewat pujian dan penyembahan kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang keempat, tentang pujian penyembahan ini juga pernah saya kupas, bahwa setiap anak-anak Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan, harus senantiasa suka memuji dan menyembah. Karena di dalam pujian penyembahan, waktu lalu saya sudah berkata, ada satu keuntungan dan berkat rohani yang akan dicurahkan. Yohanes 4 ayat yang ke-23 sampai ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah dengan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya, untuk membangun kedekatan dengan Allah, saudara dapat membangun lewat pujian dan penyembahan saudara. Pujian dan penyembahan yang tulus. Ketika saudara datang ke gereja, saudara gunakan puji-pujian itu dengan sungguh-sungguh. Gunakan puji-pujian itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Bukan puji-pujian hanya sekedar suara yang bagus, bukan karena saudara fasilitas, bukan. Tetapi naikkan pujian penyembahan itu dengan penuh kesungguhan. Ketika pujian dan penyembahan itu dinaikkan dengan penuh kesungguhan, secara otomatis, secara pribadi, saudara membangun keintiman, kedekatan dengan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena pujian penyembahan di dalam roh dan kebenaran itu bukan kehendak saya, tetapi Alkitab firman Tuhan berkata, pujian penyembahan yang benar itu memang kehendak dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujian penyembahan, ayo, dalam situasi apapun, kondisi apapun, kesempatan apapun, ayo lakukan pujian dan penyembahan itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, untuk kita membangun kekuatan kedekatan dengan Allah, kita melakukan kehendaknya. Yohanes 4 ayat yang ke-34 di bawahnya, saudara. Di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Modal yang ketiga, bukan hanya dengan doa, bukan hanya lewat pujian dan penyembahan yang kita lakukan, tetapi untuk kita melakukan kedekatan dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Melakukan apa? Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lewat apa? Lewat firman. Sampai kapan? Sampai selesai, saudara. Sampai saudara tutup mata, sampai saudara dipanggil Tuhan. Saudara harus menyelesaikan pekerjaan, melakukan kehendaknya sampai tuntas. Ketika saudara sampai tuntas, Rasul Paulus yang di sahabatnya Timotius berkata, aku dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik dan mengakhiri dengan baik. Ketika orang yang mengakhiri dengan baik, aku akan mengaruniakan mahkota yang Tuhan berikan. Engkau ingin mendapatkan mahkota. Mahkota yang Tuhan berikan bukan mahkota yang fana, tetapi mahkota yang kekal abadi selama-lamanya. Untuk kita mendapatkan mahkota, ada harga yang harus saudara kerjakan. Yang pertama, bangun kedekatan dengan Allah lewat pujian dan penyembahan dan doa dan melakukan firman. Saya percaya mahkota yang indah itu akan saudara gapai ketika Allah sudah punya waktu yang terbaik. Amin. Itu langkah yang pertama. Untuk kita dapat hidup di dalam berkenan, kita dituntut untuk membangun kedekatan dengan Allah. Yang kedua, saudara, membangun kedekatan dengan
berharap, terfokus, dan tertuju hanya kepada Pencipta. Ini modal kita yang kedua. Bukan hanya kita membangun kedekatan dengan Allah. Walaupun saudara membangun kedekatan dengan Allah, tetapi kalau pikiran saudara, mata saudara, hati saudara tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka saudara tidak akan mendapatkan satu perkenanan. Tetapi ketika saudara terfokus, ketika saudara bergantung sepenuhnya, ketika saudara bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, sesuatu perkenanan itu akan dicurahkan, akan diberikan, dan akan dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang benar, dan akan melepaskan kakiku dari jaring-jaring. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15, saudara. Mazmur pasal yang 25 ayat yang ke-15, saudara. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Mazmur 25 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ketika saudara terfokus, saudara akan terlepas, dikeluarkan dari kehidupan-kehidupan yang tidak benar. Saudara akan dibebaskan dari kehidupan-kehidupan yang tidak layak. Walaupun di dalam kehidupan di situ ada batu, walaupun di dalam kehidupan ada angin, walaupun di dalam kehidupan ada kerikil, walaupun di dalam kehidupan ada badai yang terus menerpa di dalam hidup saudara. Tetapi saudara rindu untuk selalu berkenan di hadapan Allah. Saya percaya saudara tetap bergantung sepenuhnya. Dengan cara apa? Memiliki mata yang terarah hanya kepada Tuhan saja. Ketika saudara memiliki mata yang terarah kepada Tuhan saja, firman Tuhan katakan, Ia sanggup mengeluarkan kaki kita dari jaring masalah, persoalan, dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan yang merintangi kita, iman kita yang kendor, iman kita yang loyo. Tetapi ketika matamu terarah kepada Tuhan, ketika hidupmu terarah kepada Tuhan, perkenanan itu akan masuk, dan sesuatu yang tidak benar akan dibuang, dan engkau tetap hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Sehingga kita punya prinsip bahwa Kitab Ulangan 5 ayat 7, tidak ada Allah lain yang kita sembah selain dari Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ulangan 5 ayat 7 di situ saudara bisa baca. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu intisari 10 perintah Allah. Poin pertama yang harus ditanam di dalam hidup saudara. Jangan ada Allah lain di hadapan saudara. Apapun itu terjadi, tetap Yesus Allah adalah sebagai juru selamat di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Yang terakhir, untuk membangun perkenanan, bukan hanya bergantung, bukan hanya membangun kedekatan dengan Allah. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati. Siapapun orangnya, baik itu gembala, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu orang biasa, suku apa, dari mana asalnya, Tuhan tuntut kita untuk selalu kerendahan hati. Mengapa saudara? Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Kita tidak sombong, kita tidak congkak, dan kita tidak angkuh. Mengapa Tuhan ingatkan kerendahan hati? Karena banyak orang lupa daratan, lupa seperti kacang, lupa dengan kulit. Awalnya rendah hati, sebelum punya apa-apa biasa-biasa saja, sopan, santun, dan sebagainya. Tetapi di saat dipakai
saat Tuhan beri kepercayaan, di saat Tuhan berikan kelimpahan, di saat Tuhan berikan berkat luar biasa, di saat pekerjaan yang diberkati luar biasa, kesombongan itu muncul di dalam ranah hidup saudara. Ingat, manusia itu jatuh dari 3 hal: takhta, harta, takhta, dan wanita. Ini tidak bisa dipungkiri, saudara. Walaupun ini tidak bisa dipungkiri, tetapi kalau engkau selalu rendah hati, 3 hal ini akan sirna, karena ada perkenanan selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mengapa saudara tidak boleh sombong, tidak boleh congkak? Karena Allah menentang orang-orang yang sombong. Tuhan tidak pernah memakai orang yang sombong. Tuhan tidak pernah memakai orang yang congkak. Tuhan tidak pernah memakai orang yang angkuh. Tetapi Tuhan akan memakai orang yang rendah hati. Tuhan akan mengasihi dengan orang-orang yang rendah hati. Ayo, saya mengajak sidang jemaat yang hadir pada sore pagi hari ini. Ayo, milikilah kerendahan hati. Apapun kedudukanmu, apapun pekerjaanmu, kerendahan hati. Ingat, yang ada di atas genteng ini masih ada yang atas lagi. Karena di atas ada Tuhan sebagai Raja segala raja. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Yesus adalah hamba. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja segala raja, Nabi segala nabi, Tuhan segala Tuhan. Tetapi dia rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Kalau namanya raja biasanya mintanya apa, saudara? Dilayani kan? Tetapi Yesus datang ke dunia, saudara, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani saya dan saudara. Ayo belajar seperti Yesus. Saudara baca Matius 20 ayat 28. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kunci untuk mendapatkan perkenanan, memiliki kerendahan hati. Ketika saudara ada kerendahan hati, Yohanes 3 ayat 30, dia semakin besar, aku semakin kecil. Yesus yang ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mau saudara mau hidup dalam kerendahan hati? Ayo, milikilah kerendahan hati. Saya pun sebagai seorang gembala selalu dituntut untuk Tuhan. Ayo ya, tetap rendah hati. Apapun kedudukanmu, apapun kepercayaanmu, tetaplah rendah hati. Supaya apa? Supaya aku akan pakai engkau lebih hari, lebih heran, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kesimpulan firman Tuhan pada sore pagi hari ini. Mari miliki 3 hal untuk hidup berkenan kepada-Nya. 3 hal yaitu hidup membangun keintiman dengan Allah, kedekatan dengan Allah, bergantung sepenuhnya dengan Allah, dan kerendahan hati. 3 hal untuk hidup berkenan. Ketika hal ini saudara lakukan, maka 3 hal itu akan dapat saudara nikmati. Dan 3 hal yang Tuhan janjikan, ketika hidup dalam perkenanan, aku akan mengaruniakan iman, pengetahuan, dan kesukaan akan hadir yang Tuhan berikan secara cuma-cuma turun di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari hiduplah di dalam perkenanan, karena dalam perkenanan itu ada kekuatan yang indah yang Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri, pemain musik saya undang maju ke depan. Kita akan pujian lagu tadi ya.